Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah, alhamdulillah, senang sekali kami kembali bisa bersilaturahim dengan teman-teman Rumil Al-Hiliyah. Semoga silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin. Subhanallah. Hari ini kita sama-sama akan belajar satu tema yang subhanallah mungkin bisa dikatakan tema ini sangat familiar ya, tentang sedekah. Namun yang ingin kita sama-sama ketahui, apa kabarnya kita dengan sedekah? Ya, sehingga dikatakan kita dengan sedekah itu seperti apa sih? Subhanallah. Sebelumnya mungkin ingin disampaikan arti daripada sedekah ya, atau sedekah. Para ulama mengatakan banyak sekali arti daripada sedekah. Sehingga ada yang mengatakan sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang. Ya, apalah itu, entah itu berupa barang ataupun berupa uang. Apapun itu yang diberikan kepada orang lain itu adalah sedekah ataupun sedekah. Tapi ternyata ada yang lebih detail lagi tentang sedekah ataupun sedekah. Ulama mengatakan idkhalus surur ala qulubil makhluk, ya, bahwa idkhalus surur memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan kepada hati setiap makhluk, yang pada hal ini adalah manusia tentunya, subhanallah. Dan ternyata bukan hanya pada manusia, seluruh makhluk, ya, entah itu hewan, ya, atau bahkan mungkin ketika di rumahnya ada peliharaan, kemudian hewan itu senang kita perlakukan sesuatu, itu masuk ke dalam sedekah. Maka dikatakan idkhalus surur ala qulubil makhluk, subhanallah. Nah, kenapa sih kita harus bersedekah? Karena ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wassalatu nurun wasadaqatu burhanun, subhanallah, wasabru dhiya wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Banyak sekali yang ingin disampaikan dalam hadis ini, tapi ingin saya kasih highlight karena bertepatan dengan tema ini. Wasadaqatun muntan wasadaqatu burhan, subhanallah. Sedekah itu adalah burhan, masya Allah, merupakan bukti nyata bahwa kita ini orang yang mencintai sesama, bukti nyata bahwa kita ini orang yang pandai bersyukur. Karena ternyata salah satu bentuk daripada sedekah ini adalah dengan adanya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara menyenangkan orang lain, dengan cara memberikan sesuatu kepada orang lain, subhanallah. Dan ternyata subhanallah, sedekah ini tidak harus berupa harta mah uang, jadi huang. Ya. Tidak harus berupa uang, tidak harus berupa harta, ya. Apapun itu yang bisa menjadikan seseorang itu bahagia, yang bisa menyenangkan orang lain bahagia, membuat orang lain senang, maka itu pun dikatakan sebagai sedekah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW ini dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengatakan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, subhanallah, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, katanya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, subhanallah. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah
wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Subhanallah, indah sekali hadis ini. Ini dari Abu Dzar, saya baca terjemahnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesungguhnya sebagian daripada sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan bagimu sesuatu untuk bersedekah? Nah, ini nih poinnya. Apa saja sih bentuk daripada sedekah? Lihat apa kata Rasulullah SAW. Wa inna likulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya, subhanallah, setiap tasbih itu adalah sedekah. Dan setiap tahmid itu adalah sedekah. Setiap tahlil itu adalah sedekah. Dan setiap takbir adalah sedekah. Serta menyeru kepada kebaikan pun adalah sedekah. Mencegah kepada kemunkaran pun adalah sedekah. Dan yang indah, sini dikatakan ternyata ibadah suami istri pun itu adalah sedekah. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ibadah suami istri itu adalah sedekah, seorang atau bahkan beberapa orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menyalurkan syahwatnya mendapatkan pahala? Rasulullah ketika ditanya begitu, jawabannya bukan satu jawaban, tapi kembali bertanya kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Apa pendapat kalian jika ada orang yang memenuhi syahwatnya padahal bukan suami istri, memenuhi syahwatnya kepada sesuatu yang haram, apakah dia berdosa? Coba, subhanallah. Ini jawaban Rasulullah SAW. Ini dari jawaban ini menerangkan bahwa yang halal lah yang akan mendapatkan pahala. Kepada yang halal lah yang akan mendapatkan pahala, sebagaimana yang berdosanya, yang dimurkai oleh Allah ketika dia menyalurkan syahwat kepada orang yang tidak yang bukan suami istri. Subhanallah. Maka demikian pula kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, subhanallah, maka demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya pada yang halal, ia akan mendapatkan pahala. Jadi luas sekali, subhanallah ya. Ternyata luas sekali. Sedekah itu bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan uang ya, sangat luas sekali. Zikir, tasbih tadi. Subhanallah. Tasbih juga sedekah. Tasbih. Ya. Apalagi pokoknya berkaitan kebaikan ya, bisa dikatakan itu adalah sedekah. Masya Allah. Ini mungkin kita lihat asbabul wurud gitu ya. Siap. Nanti lanjutin lagi Mia. Siap. Nanti apa namanya? Awalnya begini, kalau Quran kan ada asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada asbabul wurud. Asbabul wurud, iya. Jadi saat itu orang-orang, beberapa ulama menyatakan orang-orang sufa datang ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sufa ini siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang muhajirin kebanyakan. Bisa dipastikan orang muhajirin yang datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Orang muhajirin itu yang pendatang. Datang ke kota Madinah. Iya. Kalau yang di awal-awal datang ke kota Madinah kan Rasulullah SAW mempersaudarakan. Betul. Disaudarakan ketika di masjid kan. Yang dilihat, wahai Ansor, wahai muhajirin, apabila kalian saling memandang, saling menatap, wahai muhajirin, apabila di samping kananmu ada Ansor, maka peluklah, itu adalah saudara. Masya Allah. Iya.
seperti itulah disaudarakan, diukhuwahkan gitu. Nah, banyak susulan yang datang berhijrah. Maka apabila mereka datang berhijrah, tidak ada keluarga di kota Madinah atau tidak punya teman di kota Madinah, mereka tinggallah di masjid. Mereka itikaf di sana, mereka ibadah di sana, mereka sholat di sana, puasa, masya Allah, begitulah di masjid ini, Masjid Nabawi. Letaknya ahli sufa itu gini, kan awal mula masjid didirikan oleh Rasul SAW, tempat imamnya itu dikasih atap. Ya, untuk tempat imam khusus, mungkin gitu. Ya mungkin 5 saf atau 10 saf gitu ya, ada atapnya. Sementara ke belakangnya belum aja, ya nggak ada atapnya gitu, polos aja. Jadi atapnya tidak semuanya dikasih atap, hanya bagian imamnya saja. Bagian imam mungkin ada beberapa saf ke belakang, 5 atau 7 saf atau berapa saf itu tertutup. Nah, itu awal mulanya demikian, ketika sholat masih menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Lalu saat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Masjidil Haram Makkah. Maka 180 derajat berputarnya. Berarti kalau ini ke utara, ini ke selatan berarti. Iya. Maka ketika diputarkan Rasulullah sholat di salah satu tempat sahabat yang sekarang terkenal dengan Masjid Qiblatain, awalnya ke Masjid Aqsa, diputar 180 derajat menjadi membelakangi Masjid Aqsa. Itu letaknya di kota Madinah. Jadi membelakangi Masjid Aqsa, lalu harapan menghadapnya ke Masjidil Haram Makkah Mukarramah. Nah, otomatis karena sekarang ini sudah ke Masjidil Haram kiblatnya, menghadapnya. Nah, saung kan harus berada di atap itu harus di depan. Iya. Maka yang tadinya depan jadi belakang, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Nah, Rasulullah tidak membongkar dan para sahabat tidak membongkar, nggak mindahin atap, biarkan atap itu tetap ada, namun yang di depan dibuat atap lagi. Oh, jadi dua, depan sama belakang. berarti tengah yang kosong. Nah, tengahnya kosong. Awal mulanya itu adalah bagian depan, karena kiblatnya pindah maka menjadi bagian belakang. Yang belakang jadi depan. Itulah imamnya sekarang di sana. Nah, ahli sufa ini tinggal di atap atau di masjid yang atap bagian belakang yang awalnya itu adalah bagian depan. Itulah ahli sufa. Jadi kalau mereka datang ke kota Madinah untuk berhijrah, datang ke sana, kalau nggak ada keluarga, nggak ada teman, ya udah di sana tinggal. Berarti kalau sekarang tuh ujung Raudhah ya? Iya ya, ujungnya. Ya, betul. Ujungnya Raudhah di sana. Akhirnya subhanallah, tinggal di sana, hidup di sana. Maka dikatakan, kalau dikatakan ahli sufa itu memang tiap harinya i'tikaf di masjid. Ya. Karena memang di sana. Memang di sana tinggalnya, sholat di sana, i'tikaf di sana, ada makanan. Nah, para sahabat yang berlebih rezekinya ya, kalau mau ngasih nafkah, kasih makanan, ya datang ke masjid yang sudah berkumpul di sana. Serahkan, ahli sufa itu di sana tinggalnya. Nah, tapi untuk dikatakan ibadah luar biasa. Cinta kepada Rasul sangat luar biasa ya. Kalau nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya, ngapain juga hijrah gitu ya. Nah, mereka ini saking giatnya ibadah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan ya. Ahli sufa ini melihat orang yang kaya, orang yang berharta, orang yang rezekinya banyak. Mereka tidak begini, enak ya orang kaya itu bisa bangun rumah bagus. Enggak begitu. Enak ya kalau punya duit, orang kaya itu bisa punya mobil. Enak ya kalau orang kaya itu bisa jalan kemana, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Enak ya orang kaya itu bisa makan seenaknya di mana saja. Enak ya orang kaya, itu kan pikiran kita gitu. Enak ya mobilnya model terbaru, terbaru tasnya gitu. Model baru, gamisnya model baru gitu ya. Kalau ada orang-orang kan begitu ketika melihat orang kaya. Zaman sekarang seperti itu. Demikian. Zaman dulu juga. Oh iya. Ketika Qorun lewat kan, mereka mengatakan, "Aduh, enak sekali ya. Saya pengen kayak Qorun." Kenapa? Hartanya berlimpah, punya itu, punya ini. Zaman dulu begitu ada tuh. Dan orang-orang kafir, orang kafir ya selalu ketika melihat harta itu kaitannya dengan dunia dan dunia. Tapi beda untuk ahli sufa. Ahli sufa iri kepada orang yang kaya raya. Irinya itu memang apa yang bisa dibuat iri orang kaya yang soleh itu. Kenapa? Irinya itu iri yang baik gitu ya. Iya, kalau dikatakan, kalau tidak keliru namanya ghibtah gitu ya. Jadi ingin sesuatu tumbuh tapi sesuatu yang baik. Contoh gini, datang ke hadapan Rasulullah.
Dhahaba ahli duthur bil ujur. Ya Rasulullah, habislah semua pahala sama orang-orang kaya. Diborong sama orang kaya gitu. Emangnya kenapa? Ya Rasulullah, kami sholat tahajud. Mereka sholat tahajud orang kaya. Saya duha, mereka orang kaya duha. Kami itikaf, orang kaya itikaf. Iya, kami saum, orang kaya saum. Apa yang aku kerjakan, orang kaya bisa mengerjakannya. Semua sama, tapi begitu dia bersedekah, aku nggak bisa sedekah. Belum lagi orang kayanya mungkin Utsman, Abu Bakar, Masya Allah seperti itu ya. Abdurrahman bin Auf kekayaannya luar biasa. Dia bersedekah, dia bersedekah, iya. Dia bersedekah, dahsyat, sedekah sana, sedekah sini. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika banyak sedekah yang diberikan, sedekah yang diserahkan, orang-orang yang ahli sufah mengatakan, aduh, enak banget ya jadi orang kaya. Bukan karena bisa beli kendaraan, rumah, apa, tapi enak banget jadi orang kaya bisa sedekah. Dahsyat ya. Jadi panik nggak bisa sedekah gitu ya. Iya, panik nggak bisa sedekah. Ya Rasulullah dzaba ahli duturi bil ujur gitu kan. Lalu mengatakan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka puasa, aku puasa, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi mereka punya kelebihan bisa bersedekah. Sementara kami tidak bisa. Subhanallah. Maka tadi Rasulullah mengatakan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Iya, bukankah Allah telah berikan kepada kalian hal-hal yang bisa membuat Anda bersedekah? Selain uang itu, memangnya sedekah itu dengan uang aja. Tabassum liwaji akhika fa innahu sadaqah. Apa tuh? Senyum. Masya Allah. Untuk saudaramu itu pun sedekah. Dan bisa jadi senyum itu justru yang lebih banyak pahalanya daripada ngasih ngasih uang ya. Kalau ada riaknya gitu. Karena kan kalau ya punten nggak inget tuh kita terakhir senyum kapan sama siapa aja, tapi kita inget loh kapan terakhir kali kita ngasih gitu, uang ke masjid gitu. Ya. Kadang-kadang kan kemarin udah tuh ke dia. Ya, jangan gitu deh kalau kenceleng lewat aja gitu ya. Kalau di masjid lewat nih kenceleng gitu, udah ngisi nih, tiba-tiba nggak lama dikasih lagi, udah tadi ya kayak gitu ya, gitu. Inget dia. Seakan-akan cukup surga saya di sini aja, nggak mau naik lagi katanya. Itu dia. Jadi dengan mengatakan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah aku telah berikan kepada kalian hal-hal yang bisa membuat Anda bersedekah. Seakan-akan emang sedekah dengan harta aja. Maka di sini tadi bikulli tasbihatin sedekah, tasbitu sedekah, takbiratin sedekah, dengan Anda mengatakan takbir sedekah, kullu tahmidatin sedekah, Anda muji kepada Allah juga adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, Anda mengatakan tahlil la ilaha illallah juga adalah sedekah. Subhanallah. Bahkan punten Anda melakukan ibadah batin bersama pasangan Anda, itulah sedekah. Amar bin ma'ruf, sedekah yang sangat luar biasa. Amar bin ma'ruf, sedekah. Jadi mungkin ini asbab wurudnya ya. Jadi orang merasa ahli sufah ini mengatakan, aduh enak banget ya jadi orang kaya bisa bersedekah. Nah gitulah kira-kira. Coba kita pikirkan ketika katakan enak banget jadi orang kaya, apa sih yang kebayang gitu? Pernah nggak kita enak banget ya jadi orang punya duit itu bisa sedekah? Enak banget ya jadi orang kaya itu bisa nolong orang yang fakir miskin. Enak banget ya jadi orang, masya Allah. Kalau gitu kan keren. Tapi yang ada enak banget dia ya bisa beli model ini, model bisa itu, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Enak banget ya dia itu bisa apa gitu. Nah, itulah yang ada. Jadi ya kalau kita sih dunia tuh ya kayak gini loh Bi. Ya punten ya kalau menurut awam saya sih ya, adanya kalimat tren ini, tren itu pada hakikatnya menandakan bahwa kita ini benar-benar yang ada di pikiran kita itu dunia gitu ya Bi ya. Subhanallah. Jadi ya usikum wa nafsi bitaqwallah ketika bertanya sekarang yang lagi in apa sih gitu ya. Jadi ya itu gitu. Jadi ya dikejar-kejar terus dunia ya. Iya. Nah, itu dengan bahkan habis-habisnya kalau masalah dunia mah. Terangin lagi Mi. Silakan terusin. Jadi ketika dikatakan tadi potong dulu tadi tasbih. Ketika dikatakan tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah. Tasbih itu kan kalimat subhanallah. Kemudian takbir itu adalah Allahu Akbar, tahlil itu adalah la ilaha illallah, kemudian tahmid itu alhamdulillah. Jadi ya usikum nafsi bitaqwallah. Apakah cukup hanya mengucapkan udahlah kalau gitu cukuplah alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah atau la ilaha illallah. Cukup?
dapat pahala kita, Allah nggak akan menyanyiakan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Bahkan Allah kali lipatkan tentunya. Pasti. Hanya saja tentunya ketika kita ingin kalimat-kalimat thayyibah itu bernilai sedekah yang luar biasa, tentunya ketika kita bertasbih, maka bukan hanya lisan yang bertasbih, tapi bertasbihlah dengan hati kita, bertasbihlah bil jawarih dengan perbuatan kita. Ketika bertahmid pun bukan hanya bertahmid dengan lisan kita, tapi bertahmidlah juga dengan hati kita, dengan perbuatan kita, kemudian bertakbir dan bertahlil. Jadi apapun yang kita ucapkan dari mulai tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu bukan hanya lisan tetapi juga dengan perbuatan kita. Agungkan Allah dengan perbuatan kita. Sucikan Allah dengan perbuatan kita. Esakan Allah dengan perbuatan kita. Subhanallah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati semua yang Allah perintahkan. Ketika kita mentaati semua yang Allah perintahkan, pada hakikatnya kita sedang mensucikan Allah. Dengan mentaati semua yang Allah perintahkan, pada hakikatnya kita sedang mengesahkan Allah. Tidak ada yang harus kita taati atas satu peribadahan kecuali Allah. Ketika kita taat kepada Allah, pada hakikatnya kita sedang bersyukur kepada Allah. Karena subhanallah, ternyata arti lain daripada syukur selain bentuk terima kasih sebagai ucapan terima kasih atau puji, tetapi juga bentuk syukur itu adalah menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu adalah bentuk dari syukur. Jadi oke, nggak apa-apa, mangga silahkan. Kalau cuma cukup takbir, tahmid, tasbih, tahlil hanya di lisan saja, silahkan. Allah nggak akan sia-siakan dan itu akan bernilai sebagai ibadah. Hanya saja kalau kita ingin bersedekah, nilainya nilai sedekah, maka bukan hanya di lisan tapi juga sertai dengan hati dan lakukan juga dengan perbuatan kita. Dan yang indah adalah ketika dikatakan wal amru bil ma'ruf wa nahyul anil munkar shadaqah. Subhanallah. Ternyata menyeru kepada saudara-saudara kita kebaikan. Kemudian mengingatkan untuk tidak melakukan kemungkaran, itu pun adalah bagian daripada sedekah. Dan subhanallah, ternyata yang paling sering menyeru, subhanallah, salah satu yang paling sering menyeru dalam kebaikan itu adalah muadzin. Muadzin paling tidak sehari 5 kali loh. Dan yang diseru tuh bukan cuma 1-2 orang loh. Siapapun yang mendengarkan seorang muadzin itu adzan, ketika dia melakukan sholat, konteksnya ketika dia melakukan sholat loh. Bukan begitu adzan langsung sholat, bukan. Ketika seseorang sholat karena sebab muadzin, mendengar muadzin adzan, maka pada hakikatnya muadzin itu punya nilai sedekah. Kan kadang-kadang kita lagi di jalan juga nggak begitu dengar adzan, terus kita berhenti lalu langsung sholat. Kalau konteksnya begitu muadzin adzan lalu dia langsung sholat, maka muadzin punya pahala sholat. Tidak loh. Tapi apa? Ketika muadzin adzan, kapanpun, selagi masih dalam waktu sholat tentunya, dia sholat karena mendengar salah satu muadzin di satu masjid, maka sesungguhnya muadzin itu memberikan sedekah kepada orang yang sholat dengan asbab mendengar adzan muadzin. Sehari 5 kali loh, subhanallah. Belum lagi kalimatnya Allahu Akbar, lengkap itu di dalam adzan itu. Mengesakan, takbir, subhanallah. Belum lagi tadzallul lebih ya. Ada merendahkan diri juga ada. Belum lagi nanti dijawab lagi, subhanallah. Ini muadzin loh, maka berbanggalah ketika ada seorang ibu yang mempunyai anak seorang muadzin. Masya Allah, jangan-jangan nggak sampai hari ini belum dicek ya anaknya adzannya kayak apa gitu. Kali-kali kenalin sama masjid-masjid tuan. Rumil udah ada Masjid Wihidatul Ummah gitu kan. Bisa jadi itu anaknya didik terus minta sama pengurus masjid tolong dong tuh zuhur kasih anak saya kesempatan adzan gitu ya. Jadi ketika minta kesempatan anaknya untuk menjadi muadzin, secara tidak langsung kasih kesempatan anakku untuk bersedekah. Sehari 5 kali loh seorang muadzin.
didapat sekali aja di zuhur aja, di asar aja, di maghrib aja, minta lah. Insya Allah dikasih kok sama pengurus masjid. Hubungi Mas Ari. Ya, subhanallah. Ingin coba anak saya adzan biar Mas Ari dengar dulu nih. Adzannya udah oke nggak? Jangan-jangan begitu adzan nggak hafal lagi atau nggak salah urutannya. Jadi ya udah itu Masya Allah. Amar bil ma'ruf wa nahyul anil munkar. Apapun ketika seseorang mengingatkan saudaranya untuk tidak berbuat munkar, itu pun adalah merupakan sedekah. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, jangan sempitkan arti sedekah ya. Hanya senyum saja tadi kan Abi mengatakan itu sedekah. Nah, senyum doang punten. Rasulullah SAW mengatakan la tahtakir minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan kebaikan. Ya, jangan sekali-kali menyepelekan kebaikan. Sehingga ada apa ya Bia? Bukan cerita ya, yang tikus aja tuh bisa sangat bermanfaat untuk singa ya Bi ya. Oh iya. Ya, tikus tuh bisa sangat bermanfaat. Meremehkan padahal ya. Padahal ya kalau dilihat apa sih badan sok atau sok, mangga atau sok. Nah, tikus kumaha bisa bermanfaatnya sama singa. Jadi gini tuh cerita natunya, kalau kan kadang-kadang orang meremehkan gitu, cuma gitu aja. Cuma sholat gitu aja. Gitu padahal, aja saya juga bisa gitu kan ya. Padahal kan Rasulullah sudah bilang tadi yang memang la tahtakir minal ma'ruf syai'an, ada la tahtakir mandunaka. Bukan. Ada satu lagi kan tadi la tahkiranna minal ma'ruf syai'an, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf gitu ya. Jadi minal ma'ruf syai'an ataupun syai'an minal ma'ruf. Jadi sekecil apapun kebaikan itu jangan dihinakan, ataupun sekecil apapun yang bisa dia lakukan itu jangan dihinakan. Jangan sepelekan. Cuman 1.000 rupiah, jangan gitu ya. 1 miliar juga nggak ada 1.000 rupiah nggak jadi 1 miliar. Jadi dengan kata lain ceritanya itu ada singa gitu kan. Singa tuh lapar, dia mau cari makan di hutan. Begitu dia lapar, ada tikus tuh. Tangkap tikus, pok, gede kan tangannya, tak tikus. Kaki Bi. Kaki ya, kakinya. Ini tangan Abi. Oh iya, kaki depan. Krak, gitu kan. Tikusnya ditangkap. Habis itu tikusnya ketakutan. Lalu kata macan itu, ini cerita ini kan ada bacaan apa namanya di Jawa Timur tuh kita belajar itu ya. Akhirnya ditangkap. Setelah itu kata macan, belajar bahasa Arab ya. Dia belajar bahasa Arab. Setelah itu tikusnya bilang, Tuan, engkau ini raja hutan. Kalau raja hutan cuma nangkep tikus aja, jatuhlah biwa Tuhan. Cemen gitu ya. Cemen, masa raja hutan nangkep tikus yang kecil tuh. Nggak yang level. Ditangkep mah, yang nggak level, yang tangkap tuh kalau raja hutan nangkep tikus apa gitu. Yang ditangkap mah tuh, itu tuh ada yang gede-gede, ada kerbau gitu kan. Ada banteng gitu ya. Ataupun ada paling enggak rusa atau mencak mau bahasa kita ya. Atau apa yang mencak itu rusa gitu. Ambil aja gitu. Ternyata dengan gagahnya disanjung kan. Masa lihat taringmu itu. Aduh, satu, engkau jatuh di bawahmu karena menangkap tikus. Yang kedua, kamu tetap lapar. Kenapa? Aduh, nggak kenyang. Perut mati, gede ya, gitu. Saya mati iya, lapar enggak, kenyang enggak. Terus yang ketiga, dagingku juga nggak enak. Cari yang lebih enak lah dagingnya, kambing kayak apa, daging tikus, daging saya, apa saya makanan juga cuma nggak bagus gitu ya. Akhirnya dengan gagahnya, harimau itu, macan itu ataupun singa itu, wah bener juga. Tapi yang saya bingung itu, aduh ngapain gitu. Allah ciptakan kamu gitu. Udah hitam, udah gitu makanan juga nggak bagus, dagingnya juga nggak bagus, nggak ada manfaatnya. Sekalinya kamu punya taring kecil juga, nih lihat taring saya, diliatin, gitu kan, kelihatan taringnya gede. Udah, lepas aja deh, lepas. Dan gagahnya raja hutan itu. Qadarullah. Dalam beberapa berikutnya kena ranjau, kena jaring, ketangkep gitu kan. Akhirnya si singa ini nggak bisa keluar, mengaung nggak bisa keluar, udah pasrah dah,
dipukulin ataupun dibunuh sama petani, udahlah dikurung petani, udah diem nggak bisa ngapa-ngapain dari pagi terus, wah nggak ada yang nolong sampai siang ada. Lewat tikus yang tadi. Begitu tikus lewat tadi, kata tikus macan, Tuan, kenapa di sini? Kata tikus, kata macan, aduh aku ketangkap nih sama petani nih. Kayaknya aku nggak bisa berbuat apa-apa nih. Kayaknya aku mati sekarang ini. Petani datang langsung mati. Lalu, bagaimana cakarmu yang bagus itu? Bagaimana cakarmu itu bisa menyelamatkan dari jaring itu? Nggak bisa, jaring ini nggak bisa. Cakar tuh nggak berlaku. Bagaimana gigimu yang gede itu, yang tajam itu? Rahangmu, bisa nggak gigi itu? Taringmu? Nggak bisa. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, taringku yang kecil ini bisa memutus tali-tali jaring ini. Coba digigit, copot. Setelah copot, baru keluar harimaunya. Baru begitu keluar harimau, kata tikusnya, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in masiyah. Janganlah engkau mengejek, menghina, baik itu yang di bawahmu, yang lebih kecil darimu. Karena sesungguhnya pasti segala sesuatu itu ada kelebihannya. Iya, kadang-kadang mengatakan, apaan? Cuma sodako demikian. Iya, sodakohnya begitu, tapi tahajudnya luar biasa. Apa dia nggak pernah puasa Senin Kemis? Iya mungkin karena ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Tapi apa? Mungkin sodakohnya banyak, mungkin silaturahimnya banyak, mungkin apanya banyak. Itulah yang dikatakan bahwa subhanallah, sodakoh sekecil apapun, punten lakukan. Tadi, masya Allah, ternyata zikir aja asal disertakan dengan lisan, hati, perbuatan. Oh, sodakohnya makin gede ya, makin besar. Nah itu ceritanya. Lanjut lagi Mi, silakan dipotong lagi. Pokoknya yang ingat-ingat tapi langsung aja masuk. Belum lagi dikatakan setelah amar ma'ruf nahyul munkar, ibadah suami istri yang tadinya punten ketika ada laki-laki dan perempuan melakukan punten ya, jangankan untuk menyalurkan syahwatnya, laki-laki dan perempuan itu hanya sekedar punten ya ikhtilat tanpa bersentuhan badan saja itu sudah merupakan dosa ya Bia. Iya, apalagi sampai menyalurkan syahwatnya kepada yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan pasangannya. Itu tentunya dosanya sangat besar. Maka ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika kami menyalurkan syahwat kami kepada pasangan kami itu adalah sedekah? Rasulullah menjawab, jawabannya justru pertanyaan, bagaimana menurut kalian kalau ada orang yang menyalurkan syahwatnya kepada orang yang bukan pasangannya? Dosa ya Rasulullah. Nah, itu juga kata Rasulullah, ketika menyalurkan syahwatnya kepada pasangannya, maka itu akan menjadikan sedekah. Subhanallah. Itu pun sedekah. Jadi maka pantas kalau ketika dikatakan menikah itu nisfuddin, karena di dalamnya bukan hanya bisa melakukan ibadah sama-sama, tapi juga bisa saling bersedekah. Iya, ya, subhanallah. Gampang kalau sebelum nikah kan mau sedekah senyum tuh cari orang siapa dulu disenyumin gitu. Sekarang tinggal senyum ke istri udah sedekah. Hai gitu. Kaget naon. Ya, jadi ini mungkin teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah ketika bertanya apa kabarnya kita dengan sedekah, nggak perlu dengan nilai yang besar, tapi punten usikum wa nafsi bitaqwa. Jangan juga ada orang yang mampu untuk bersedekah dengan hartanya, tapi cukup ialah orang kata Rasulullah juga yang penting tasbih, tahmid, tahlil, takbir, nggak gitu. Tetap subhanallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Ketika ada orang yang mampu bersedekah dengan harta bendanya, lalu dia tidak mau menyedekahkan harta bendanya, hanya mengandalkan tahmid, tasbih, takbir, tahlil, maka banyak ulama yang mengatakan belum sempurna sedekahnya. Jadi yang disedekahkan apa yang dia mampu, ya Bia, bukan apa yang dia bukan apa yang dia inginkan, tapi apa yang dia mampu, ya. Jadi ketika
Oke, sedekah, tapi sedekah seikhlasnya ya, bukan seikhlasnya. Ya Bi ya, bukan seikhlasnya ya, Kalau benar ikhlas sih. mah itu Kalau sebagai ikhlas syaratnya kan. sebagai syarat, karena kalau nggak ikhlas ya nggak dapat pahala Sekecil sedekah. apapun, sebesar apapun nggak bakal. Ya nggak dapat pahala. Tapi apa? Coba semampu. Jadi kalau misalnya dia mampunya, punten-punten ketika dikatakan mampunya misalnya 50 juta, tapi dia hanya sedekah 1 juta, ya punten-punten. Jangan sampai dia masuk ke dalam usikum wa nafsi bitaqwallah, masuk ke dalam golongan munafik mungkin ya Bi ya, karena ada kemampuan tapi tidak mengakui kemampuan dirinya. Gitu, bahwa kan mengakui kemampuan dirinya itu ketika mampunya 50 juta, kenapa nggak kasih 50 juta gitu. Khawatirnya itu pastinya ya, kalau dikatakan dalam Quran itu kan ada namanya dalam surah Al-Adiyat itu hafal fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bi jama' innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Terlalu mencintai terhadap dunianya sehingga menjadi pelit gitu. Iya, menjadi pelit, dia tidak mau untuk berkorban. Iya. Dia tidak mau untuk berkorban, tidak mau untuk memberikan sesuatu yang bisa dia lakukan. Nah, tidak mampu membuktikan cintanya kepada Allah. Nah, itu tidak mampu membuktikan cintanya kepada Allah, maka ya dia mungkin dengan mati, itulah adanya sedekah itu sebagai ingin bukti, menjadikan ya, kalau dirinya itu bukan budaknya dunia, tapi adalah hamba Allah, bukan hambanya duit, bukan hambanya harta, tapi hamba Allah. Seperti itu. Makanya ada kata-kata, jadikan duniamu itu adalah di dalam genggamanmu dan jadikan agama itu dalam hatimu. Itu yang harus dipegangnya. Iya, kadang-kadang ya kita demikian adanya. Iya. Jadi mungkin ya sulitnya untuk melakukan itu karena ya itulah terlalu hubud dunia mungkin ya, seperti itu. Jadi cinta sama Allahnya tuh ada apa ya? Ada kadarnya. Ya, sementara kan sama Allah tuh jangan dihitung dari kadar, makanya dikatakan asyaddu hubban lillah ya. Betul, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang jangankan dilebihkan kadar cintanya seorang makhluk kepada makhluk yang lain, disamakan saja tidak boleh gitu. Iya. Karena kepada Allah itu memang idealnya harusnya asyaddu hubban lillah. Jadi mencintai Allah lebih dari apapun, mencintai Allah lebih dari memang haknya itu, hak Allah memang betul, hak lebih Allah. dari diri sendiri bahkan. Betul. Melebihi apapun, nggak ada yang boleh menandingi kecintaan seorang hamba melebihi cintanya kepada Allah. Buktikan dengan apa tadi? Sedekah. Dengan sedekah. Jadi membuktikan bahwa sedekah itu juga sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah, bukan hambanya dunia. Masya Allah, alhamdulillah. Ini mungkin teman-teman yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan sedikit yang kami ketahui, yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersedekah. Mampu kita bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan harta. Tidak mampu dengan harta, silahkan bersedekah dengan zikir. Tapi zikir juga bukan hanya di lisan, tapi berzikirlah dengan hati, berzikirlah dengan perbuatan. Tidak bisa juga, subhanallah, amar ma'ruf nahil munkar. Bahkan banyak sekali sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan yang tidak memerlukan, punten bahasa saya, tidak memerlukan modal. Subhanallah. Ini mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.